Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rena Faudia dengan NIM 2404737. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alia Putri Sepiani dengan NIM 2401758. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Datu Metalita Sani Budiman dengan NIM 2408509. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ganjaran dan moral kerja. Tonton sampai akhir ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ganjaran. Jadi, ganjaran itu memiliki makna yang sama dengan penghargaan dan imbalan atau reward. Ganjaran dikembangkan dalam kajian perilaku organisasi sebagai upaya memotivasi secara ekstensif untuk menciptakan kepuasan pegawai. Kreitner dan Knecki membagi penghargaan ini menjadi dua bagian. Yang pertama ada penghargaan ekstrinsik, yang kedua ada penghargaan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik adalah imbalan berupa uang, materi, atau sosial dari lingkungannya. Yang kedua ada penghargaan intrinsik adalah penghargaan psikis yang diperoleh dari dalam diri sendiri. Nah, definisi ganjaran itu dikemukakan oleh beberapa sumber ya. Yang pertama oleh Michael Armstrong yang mengatakan bahwa sistem imbalan terdiri dari sejumlah proses dan kegiatan yang berkaitan secara integratif untuk memastikan bahwa manajemen imbalan dilakukan secara efektif dengan keuntungan organisasi dan orang-orang yang bekerja pada organisasi di sana. Lalu menurut kamus Oxford Online, ganjaran itu merupakan suatu hal yang diberikan sebagai pengakuan atas layanan atau usaha prestasi. Lalu menurut sumber kamus Cambridge Online, mengatakan bahwa ganjaran itu merupakan sesuatu yang diberikan sebagai imbalan untuk perilaku atau kerja yang baik. Jadi, ganjaran itu merupakan imbalan atau penghargaan yang didapatkan oleh pegawai atau anggota organisasi karena dia telah melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi, baik itu diberikan dalam bentuk uang, material maupun non-materi. Nah, ganjaran ini berkaitan dalam dunia pendidikan karena peran pendidik dan tenaga pendidik itu tuh menjadi penggerak utama dalam organisasi pendidikan. Nah, di mana pendidik dan tenaga pendidik itu memiliki dinamika perilaku organisasi yang nggak bisa ditebak. Kadang produktif, kadang menurun, atau kadang nggak dua-duanya. Nah, dengan begitu, hal yang bisa digunakan untuk memotivasi mereka yaitu adalah ganjaran yang mereka terima. Nah, di sini ada faktor-faktor yang memengaruhi besaran ganjaran. Faktor-faktornya itu ada 10 ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang dimana jika pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, maka ganjaran relatif kecil. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka ganjaran relatif semakin besar. Yang kedua, ada kemampuan dan kesediaan perusahaan. Nah, apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat ganjaran juga semakin besar. Namun jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin berkurang, tingkat ganjaran semakin kecil. Nah, yang ketiga ada organisasi karyawan. Apabila organisasi tersebut kuat dan berpengaruh, maka tingkat ganjaran semakin besar. Sebaliknya, jika organisasi tersebut tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat ganjaran semakin kecil. Yang keempat ada produktivitas kerja karyawan. Nah, jika produktivitas baik dan banyak, maka ganjaran akan semakin besar. Sebaliknya, jika produktivitasnya buruk serta sedikit, maka ganjarannya semakin kecil. Yang kelima, ada pemerintah dengan undang-undang keputusan presidennya. Kali ini, pemerintah dengan undang-undang dan keputusan presiden menetapkan besar batasan upah jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari tindakan yang semena-mena. Nah, selanjutnya, yang keenam yaitu ada biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat ganjaran semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat ganjaran relatif kecil. Seperti tingkat upah di Jakarta lebih besar daripada di Bandung, karena tingkat biaya hidup di Jakarta lebih besar daripada di Bandung. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu ada posisi jabatan karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji lebih besar. Sebaliknya, karyawan yang menduduki jabatan lebih rendah akan memperoleh gaji yang kecil. Hal ini wajar karena seseorang yang mendapat
kewenangan dan tanggung jawab yang besar harus mendapatkan gaji yang lebih besar pula. Nah, yang kedelapan ada pendidikan dan pengalaman karyawan. Nah, jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja ini lebih lama, maka gaji akan semakin besar karena kecakapan serta keterampilan yang lebih baik. Sebaliknya, jika karyawan yang berpendidikan ini lebih rendah dan pengalaman kerja yang kurang, maka tingkat gajinya juga semakin atau lebih kecil. Yang kesembilan, ada kondisi dan perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat upah akan semakin besar karena akan mendekati kondisi full employment. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju, tingkat upah rendah karena terdapat penganggur. Nah, yang terakhir yaitu ada jenis dan sifat pekerjaan. Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai risiko yang lebih besar, maka tingkat upah semakin besar karena membutuhkan keahlian serta ketelitian untuk mengerjakannya. Namun, jika jenis dan sifat pekerjaannya mudah dan risikonya kecil, tingkat upah relatif rendah. Misalnya, pekerjaan meracik balas jasanya lebih besar daripada mengerjakan mencetak batu bara. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi besarnya atau kecilnya suatu ganjaran, hal ini perlu mendapat perhatian supaya manajemen organisasi dapat dilakukan secara lebih adil dan layak. Nah, selanjutnya ada pemberian ganjaran. Ganjaran dan moral kerja dalam organisasi memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama ada meningkatkan motivasi karyawan. Motivasi karyawan ini memberikan ganjaran yang adil dan transparan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada meningkatkan kinerja organisasi. Dengan memberikan ganjaran yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Ganjaran yang adil dan transparan dapat memberikan kepuasan kerja karyawan sehingga mereka lebih puas dengan pekerjaan dan organisasi tersebut. Dan yang terakhir, ada meningkatkan loyalitas karyawan. Ganjaran yang baik dapat meningkatkan loyalitas karyawan terhadap organisasi sehingga mereka lebih cenderung untuk tetap bekerja di organisasi tersebut. Selanjutnya, ada hubungan ganjaran dengan kinerja. Ganjaran memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja individu di lingkungan kerja. Pemberian ganjaran yang sesuai baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial terbukti dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih optimal. Ketika karyawan merasa dihargai atas kontribusi mereka, mereka akan cenderung menunjukkan loyalitas, tanggung jawab, dan komitmennya yang lebih tinggi terhadap tugas-tugas yang diberikan. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang sistem ganjaran yang adil dan transparan, serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mendorong produktivitas. Di sini ada pengertian moral kerja. Moral kerja adalah seperangkat prinsip, nilai, dan norma yang menjadi pedoman perilaku individu dalam lingkungan kerja. Ini mencakup etika profesional, tanggung jawab, integritas, dan komitmen untuk melakukan tugas dengan baik dan jujur. Moral kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan kepercayaan dan kepuasan kerja. Dan moral kerja juga yang baik dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan membangun reputasi yang baik bagi individu maupun organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada proses terbentuknya moral kerja seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Tahap pertama yaitu persepsi terhadap organisasi secara umum dan secara khusus. Nah, ini tuh merupakan tahap awal di mana individu mulai membentuk pandangannya terhadap organisasi, baik secara menyeluruh maupun secara spesifik. Dilihat dari visi organisasinya, misi organisasinya, lingkungan kerja organisasi, dan yang lain sebagainya. Lalu, ada tahap kedua, munculnya perasaan dan kepercayaan terhadap organisasi. Nah, dari persepsi yang terbentuk di awal, maka timbullah rasa emosional terhadap organisasi. Jika persepsinya positif, maka akan tumbuh rasa percaya, aman, dan juga nyaman terhadap tempat kerja. Lalu pada tahap ketiga, munculnya gairah dan kemauan untuk berkontribusi dalam organisasi tersebut. Perasaan positif tadi mendorong munculnya gairah dan motivasi dalam bekerja, di mana nanti individu itu akan memiliki keinginan yang kuat untuk berkontribusi dan bertindak sebagai bentuk respon terhadap kondisi organisasi yang mereka nilai secara positif. Lalu tahap terakhir, mulai terbentuknya moral kerja pegawai.
Kombinasi dari persepsi yang baik, rasa percaya, serta semangat yang tinggi dan kemauan untuk berkontribusi menghasilkan moral kerja yang tinggi, di mana moral kerja ini tercermin dalam semangat, loyalitas, produktivitas, dan sikap positif terhadap pekerjaan. Nah, itulah proses terbentuknya moral kerja. Jadi, moral kerja itu bukan muncul secara tiba-tiba ya, melainkan hasil dari proses psikologis dan persepsi individu terhadap organisasinya. Nah, proses ini tuh sangat dipengaruhi oleh bagaimana organisasi membangun citra, hubungan, dan juga kepercayaan dengan para anggotanya. Nah, teman-teman, sebelumnya sudah dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besaran ganjaran. Nah, di sini selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi moral kerja. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi moral kerja seseorang menurut Roach 1976 dalam hari 1984 halaman 238, yaitu yang pertama ada sikap umum pekerja terhadap pekerjaan. Yang kedua, ada sikap umum pekerja terhadap pengawasan yang diterima. Yang ketiga, ada tingkat kepuasan standar kerja. Yang keempat, ada tingkat pertimbangan supervisor atau atasan yang diperlihatkan dan diberikan terhadap bawahannya. Yang kelima, tingkat tekanan dan beban kerja. Keenam, perlakuan yang diberikan manajemen kepada pekerja. Yang ketujuh, tingkat harga diri atau kebanggaan pekerja dalam perusahaan dan di dalam aktivitasnya. Kedelapan, tingkat kepuasan pekerja terhadap upah atau gaji. Kesembilan, reaksi pekerja terhadap jaringan komunikasi formal dalam organisasi. Yang kesepuluh, tingkat kepuasan kerja intrinsik dari para pekerja. 11. Kepuasan kerja dalam hal kemajuan dan terhadap kesempatan untuk maju lebih lanjut. Nah, yang terakhir yaitu ada sikap kerja terhadap rekan sekerja. Selain dari menurut Roach 1976, di sini juga ada menurut Draft dan Kosen tahun 1998 halaman 297 mengemukakan sejumlah faktor yang menentukan moral kerja, yaitu ada organisasi itu sendiri, kegiatan-kegiatan mereka sendiri ketika bekerja maupun setelah selesai bekerja, sifat pekerjaan, teman-teman sejawat mereka, kepemimpinan atasan, penerapan aturan, konsep, dan yang terakhir yaitu ada pemenuhan kebutuhan pribadi. Nah, teman-teman semua, kalian tahu nggak apa hubungan moral kerja dengan produktivitas kerja? Apa ya? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, hubungan moral kerja dengan produktivitas kerja itu di sini ada persepsi pegawai, level moral, dan efek dari moral. Nah, jika dari persepsi pegawainya ini persepsi terhadap faktor yang menyenangkan dari organisasi baik terhadap dirinya maupun rekannya, dan level moralnya itu moral tinggi, maka efek dari moralnya itu dapat tingkat kerjasama yang tinggi, memenuhi peraturan perusahaan, berhati-hati dalam menangani peralatan milik perusahaan, memiliki rasa setia dan hormat sebagai seorang karyawan di perusahaan tersebut, adanya hubungan kerjasama yang harmonis, bekerja tanpa keluhan, dan bisa juga mengurangi pergantian karyawan, kemangkiran, dan absen. Nah, selain itu jika persepsi pegawainya ini terhadap tingkat kepuasan yang diperoleh ini moralnya tinggi, maka efek dari moralnya itu sama seperti tadi yang pertama, yaitu dapat tingkat kerjasama yang tinggi, memenuhi peraturan perusahaan, berhati-hati menangani peralatan milik perusahaan, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, jika persepsi terhadap kemungkinan untuk mendapatkan ganjaran dan moralnya ini rendah, maka efek dari moralnya itu bisa jadi kurang kerjasama, malas dalam memenuhi peraturan perusahaan, mengabaikan tujuan dan sasaran perusahaan, kurang perhatian dan minta terhadap rekan kerja,
meningkatkan keluhan dan tidak ada gairah dalam bekerja, meningkatkan pergantian karyawan kemungkinan, dan bisa juga absen. Nah, atau lebih jelasnya dari gambar di atas, Haris menjelaskan bahwa apabila persepsi mengarah pada keadaan moral tinggi, efek positif lain akan dihasilkan, dan semua aktivitas dilakukan secara sukarela. Dengan moral yang tinggi, pegawai cenderung menunjukkan kemauan untuk dibawa kerjasama, lebih puas dengan kondisi yang ada, mau mematuhi peraturan, berhati-hati dalam menggunakan peralatan milik perusahaan, menunjukkan loyalitas dan hormat terhadap perusahaan, dapat bekerja sama dengan harmonis dan bekerja tanpa keluhan. Moral tinggi juga cenderung mengurangi absen, mangkir, dan pergantian pegawai. Dan tentu saja sebaliknya, jika moral rendah, maka berbagai efektif kebalikan dari hal di atas akan terjadi. Nah, teman-teman, pemeliharaan moral kerja yang tinggi harus dianggap sebagai tanggung jawab manajemen yang permanen, karena sekali moral kerja merosot, maka dibutuhkan waktu lama untuk memperbaikinya kembali. Menurut Gellerman 1984, moral kerja yang jelek dapat pekerjaan karyawan yang berlebihan, kepura-puraan, dan berbagai reaksi lainnya. Selanjutnya, moral kerja yang rendah dapat mempunyai akibat jangka panjang dan jauh lebih merusak organisasi daripada hilangnya produktivitas temporal. Bakat manajerial dan profesional kiranya akan jauh lebih berkembang bila moral kerja dipertahankan pada suatu tingkat yang tinggi dan gambaran yang diberikan perusahaan terhadap karyawan baru yang prospektif dapat sangat menunjang kondisi moral kerja intern secara luas. Oleh karena itu, perlulah untuk terus-menerus menganalisa kekuatan yang mempengaruhi moral kerja dan mengambil langkah-langkah yang tepat guna memeliharanya daripada bereaksi setelah keadaan yang serius muncul. Nah, gitu teman-teman, hubungan antara moral kerja dengan produktivitas. Semoga teman-teman paham ya.